Apa pendapat antum tentang tarbiyah atau liqa? Jemaah sekalian, karena ditanya pendapat pribadi saya, ini pendapat pribadi saya. Sekarang apa bedanya kita tarbiyah, daurah, tabligh akbar, seminar, atau apalah namanya? Apa bedanya itu semua? Semua itu adalah wasilah. Semua itu adalah sarana untuk kita mempelajari Islam. Di zaman Nabi ada yang namanya daurah? Tidak ada di zaman Nabi namanya daurah. Di zaman Nabi ada namanya tabligh akbar? Tidak ada di zaman Nabi tabligh akbar. Seminar, daurah 3 hari, daurah 5 hari, belajar Islam intensif, atau apalah namanya. Tidak ada di zaman Nabi nama-nama seperti itu. Nah, di zaman kita dimunculkan itu, nama-nama itu, ini semua cuma sebagai wasilah saja, sebagai sarana untuk mengajak orang mau mempelajari Islam. Ini kita buat liqa, pekanan misalnya, pertemuan pekanan, 10 orang, 5 orang kita berkumpul, kemudian menyetor hafalan Al-Quran, menyetor hafalan hadis, ada program hafalannya, kemudian ada pendataannya sudah sampai di mana hafalan antum. Kalau tidak seperti itu, dengan cara apa lagi kita bisa mengontrol hafalan kita? Kalau ada cara lain, silahkan tempuh cara lain itu. Maka itu juga adalah wasilah, itu juga adalah sarana. Dan dalam hal sarana, para ulama kita membuka luas, selama sarana itu tidak bertentangan dengan syariat, selama sarana tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Jika sarana itu bertentangan dengan syariat, maka pada saat itu kemudian dilarang. Nah sekarang, apakah liqa, tarbiyah itu bertentangan dengan syariat? Tidak. Justru ini adalah bagian dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong di atas kebaikan dan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang namanya halaqah hafalan Al-Qur'an di Saudi Arabia, subhanallah, anak-anak kecil itu berhalaqah untuk menyetor hafalan Al-Qur'annya, maka ini sama saja liqa. Berkumpul 5-6 orang berkumpul untuk menyetor hafalan. Cuman tinggal tambahannya, ada tambahan ilmu-ilmu dasar, ilmu akidah, ilmu tauhid, pelajaran akhlak, apalagi yang dibahas di situ Kitabul Jami' yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab terakhir dari Bulughul Maram beliau tentang adab-adab dan tentang akhlak. Disuruh hafal hadis itu, kemudian dijelaskan oleh murabbinya, oleh pemegang liqa'nya, dijelaskan ini makna hadisnya secara singkat, ini maknanya secara umum, ini maknanya, sehingga kita bisa berakhlak dengan akhlak hadis itu. Apakah yang seperti ini dilarang? Kalau yang seperti ini dilarang, baru kita hanya cuma duduk saja di majelis ilmu, setelah itu pulang, kita sudah lupa lagi apa yang disampaikan di majelis ilmu. Berbeda dengan liqa dan tarbiyah, insya Allah akan tinggal, kita bisa mencatat, kita bisa lihat langsung, kita bisa tanya langsung. Cuman berapa orang bisa bertanya langsung, diskusi langsung dan sebagainya. Apalagi kalau diberikan tugas. Coba bayangkan, kita mau dapatkan di mana cara yang seperti ini, jemaah sekalian. Misalnya ada 5 orang. Sang murabbi yang menjadi ketua dari liqa itu memberikan tugas. Orang pertama, kamu membaca kitab ini. Kamu yang kedua membaca kitab ini, kitab-kitab kecil yang sudah diterjemahkan, kitab-kitab karangan para ulama misalnya. Kamu baca kitab ini, kamu baca. Akhirnya jadi 5 kitab yang dibaca. Minggu depannya masing-masing meringkas apa saja faidah yang dia dapatkan di dalam kitab itu. Subhanallah, seakan-akan semuanya sudah membaca 5 kitab itu. Seakan-akan semuanya sudah membaca 5 kitab itu, padahal hanya 1 orang yang baca, tapi masing-masing datang dengan faidah. Saya dapat di kitab ini disebutkan ini, di halaman ini dan ini dan ini, faidahnya ini dan ini. Yang lain juga menyebutkan di kitab ini, yang lain. Kita dapatkan ilmu yang banyak. Alasan orang yang melarang liqa atau tarbiyah, katanya karena di liqa dan tarbiyah itu yang membimbing bukan orang yang berilmu, hanya berlandaskan kakak tingkat. Bisa jadi ada tingkatnya lebih berilmu daripada dia. Kalau memang seperti itu, kalau begitu antum yang berilmu datang ke sini dan berikan kita tarbiyah. Antum yang menganggap diri antum berilmu datang ke sini dan ajarkan ilmu itu kepada kita. Jangan cuma berani komen kakak kelas, kakak tingkat yang memberikan ilmu, kemudian antum tidak mau memberikan ilmu kepada kita. Datang ke sini dan berikan ilmu itu kepada kita. Jika yang memberikan ilmu hanya kakak tingkat saja, antum yang datang ke sini berikan ilmu itu. Karena antum yang merasa sudah berilmu, pantas untuk menjadi murabbi, pantas untuk menjadi pembimbing liqa itu, datang, berikan ilmu itu. Dan kami siap untuk duduk mendengarkan. Kan seperti itu.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak jadi masalah kakak tingkat atau yang duluan kenal dakwah atau yang duluan dapat hijrah, yang hijrah mendapatkan hidayah dan sebagainya, yang menjadi murabbi kita, pembimbing kita, tidak jadi masalah. Karena hakikat dari liqa dan tarbiyah bukan cuma sekadar mengambil ilmu dari dia. Hakikat liqa dan tarbiyah pada hakikatnya jemaah sekalian, dan ini saya tekankan kepada para pemuda yang ada di sini. Hakikat liqa dan tarbiyah bukan cuma sekadar bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu, tidak. Tapi yang paling kuat daripada itu, bagaimana kita bisa menjaga hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena Nabi isyaratkan dalam hadisnya, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah setiap kita melihat kepada siapa kita berteman. Kalau kita tidak mau menjaga keimanan kita dan hidayah kita dengan duduk bersama orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, lalu dengan siapa? Mau duduk dengan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah? Wa na'udzubillahi min dzalik, bisa saja kita yang tertarik ke sana. Kalau kita tidak dapatkan ilmu, paling tidak kita duduk bersama mereka. Paling tidak kita bisa bersama dengan mereka. Ketika kita salah, mereka bisa ingatkan, atau ketika mereka salah, kita bisa ingatkan. Saling ingat mengingatkan. Yang ketiga, orang yang menjadi kakak tingkat, meskipun dia tidak lebih berilmu dari kita, bukan berarti kita tidak boleh mengambil ilmu dari dia. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la yakunu rajulu muhaddithan kamila hatta ya'khudha amman huwa fawqahu wa amman huwa mithlahu wa amman huwa dunahu. Seseorang tidak akan menjadi ahli hadis yang sempurna, dalam artian ahli hadis yang benar-benar ahli hadis, kecuali kalau dia mau mengambil ilmu dari orang yang lebih di atas, dari orang yang semisal dengan dia, dan dari orang yang lebih di bawah dari dia. Bisa saja kita mendapatkan ilmu dari dia, tidak jadi masalah. Karena dia sudah duluan hijrah, dia sudah duluan ikut ta'lim, bisa saja lebih banyak yang dia pahami daripada kita. Kalaupun dia lebih sedikit memahami daripada kita, ada saja perkara-perkara agama yang dia sudah ilmui dan kita tidak mengetahuinya, atau kita belum mengetahuinya. Dan inilah perkataan para ulama kita. Saya selalu dengarkan perkataan ini dari Syekh Anis Shahir, hafizahullah ta'ala. Beliau selalu mengatakan perkataan yang selalu diungkapkan beliau, perkataan para ulama kita. Kata beliau, ma la yujadu fil bahr yujadu fin nahar. Ada saja ikan-ikan kecil yang kita tidak akan dapatkan di lautan yang luas, tapi bisa saja kita dapatkan di sungai yang kecil. Ada ikan-ikan kecil yang tidak kita dapatkan di sungai yang luas, tapi bisa jadi ada dia di sungai yang kecil. Maka ya, ini cuma wasilah sebenarnya, dan tidak boleh kita saling membid'ahkan dalam masalah wasilah. Karena kalau sudah membid'ahkan dalam masalah wasilah, sarana, sulit. Semua daurah tabligh akbar akan dibid'ahkan.